Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar jemaat hari ini? Saya percaya kasih Tuhan Yesus Kristus yang menguatkan setiap kehidupan kita. Sekalipun dunia sedang berguncang, sekalipun dunia sedang mengalami masa sulit, tapi saya percaya Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kehidupan setiap kita. Dan saya percaya ada satu janji Tuhan yang luar biasa. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita mulai ibadah pada hari ini. Kita satukan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami, untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, yang selalu membawa kebaikan bagi setiap kami. Hari ini Tuhan, sekalipun masa sedang sulit, tapi kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan kami senantiasa mendapatkan kekuatan baru. Kami percaya di dalam hadirat Tuhan, hati kami dipenuhkan dengan sukacita. Dan kami akan sanggup melalui segala sesuatu di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami jemaat-Mu yang rindu akan Engkau. Kami bawa hati kami bawa jiwa kami, roh kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai padang kersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita bawa hati kita menyembah-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Hati kami bagai padang yang gersang Tuhan. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, sebab hanya Engkau yang Tuhan.
pribadi yang menggenang hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan aku lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Terima kasih. Seluruh sayang aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, pribadi yang menggenang hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, bawaku lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang menggenang
Kami mau tetap ada di dalam kasih-Mu sampai selama-lamanya Tuhan. Dan biarlah hati kami selalu dipenuhkan di dalam hadirat-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau jiwa kami dipuaskan di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mau lebih dahsyat lagi memuji nama-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kebenaran berjalan kehidupan Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Soal kebenaran, kebenaran berjalan kehidupan Yesus katakan, aku percaya, amin. Dalam nama-Nya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Dalam nama-Nya ada keselamatan. Kebenaran berjalan kehidupan Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Haleluya. Kita sudah memberkati Tuhan dengan puji-pujian kita. Kini saja kita akan persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kami ada karena kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus, kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku.
hatiku melekat dengan hatimu. Langkahku sejalan dengan firman-Mu, tegakkan semua yang ku buat seperti yang Bapa-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebenaran-Mu, semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus, kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu. Puaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Hatiku melekat dengan hatimu, tegakkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Semua yang ku buat seperti yang Bapa-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sejalan dengan firman-Mu, semua yang ku buat seperti yang Bapa-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang melayani. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, kembali kami datang kepadamu Tuhan saat ini.
di mana kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan pada saat ini kami akan membuka firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Melalui firman ini kami tahu apa yang harus kami lakukan menghadapi kesulitan yang ada di hadapan kami ini Tuhan. Tuhan, tolong kami agar perbaktian kami pada saat ini benar-benar boleh mengangkat kami untuk lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah kesulitan saat ini, anak-anak Tuhan tidak perlu risau, tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Karena kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup untuk menjaga dan memelihara kita semua. Di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-3 dikatakan, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia? Ini adalah satu pertanyaan yang disampaikan oleh murid-murid Yesus lebih dari 2000 tahun yang lalu. Mereka menanyakan, apa tanda kedatangan Yesus? Kapan hal itu terjadi? Apa tanda-tandanya kesudahan dunia ini? Dan Yesus menjawab begitu banyak melalui Matius 24 dan 25. Tetapi pada saat ini kita akan melihat di ayat yang ke-7. Matius 24 ayat yang ke-7 mengatakan begini. Saya mau bacakan di dalam terjemahan ILT. Dikatakan demikian, karena bangsa akan dibangkitkan melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi kelaparan dan wabah penyakit dan gempa bumi di berbagai tempat. Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa tanda kedatangannya atau tanda kesudahan dunia ini salah satunya adalah wabah penyakit. Ketika wabah atau pandemi COVID-19 ini melanda dunia ini, saya mulai merenung, Tuhan, apa ini yang sementara terjadi? Saya melihat ada banyak sekali penyakit-penyakit yang terjadi di dunia ini, tetapi yang satu ini luar biasa. Karena kalau SARS, MERS itu melanda hanya di sebagian tempat saja, tetapi COVID-19 ini benar-benar pandemi, wabah penyakit yang dihadapi oleh seluruh dunia ini. Dan bayangkan, sampai pemerintah dimanapun berada, bangsa-bangsa, negara-negara semua, pemerintah harus turun tangan untuk menangani pandemi ini. Dan semua ketakutan, semua was-was. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang berada dimanapun, kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi COVID-19 ini, apa yang seharusnya menjadi bagian di dalam kehidupan kita? Karena Yesus sudah mengatakan bahwa
tanda kedatangannya adalah salah satunya wabah penyakit. Dan kita sudah melihat hal itu. Namun dikatakan di ayat yang ke-8, Matius 24 ayat 8, dan semua ini, tanda-tanda itu tadi yang diucapkan oleh Yesus, termasuk wabah penyakit itu, dikatakan dan semua ini merupakan awal penderitaan. Aduh, mungkin kita akan merasa ngeri ya. Ini terjadi tapi ini baru awal penderitaan. Berarti Yesus mengatakan bahwa setelah ini akan ada hal-hal lain yang mungkin terjadi. Kita tidak mendoakan, kita tidak berharap, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang terjadi ini baru awal. Artinya ke depan masih akan ada hal-hal yang akan mengejutkan kita semua. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta oleh Tuhan untuk berani menghadapi semua itu. Walaupun penderitaan, kesulitan terjadi, tetapi anak-anak Tuhan harus tetap memiliki damai sejahtera. Loh? Nah, oleh sebab itu, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, dimanapun berada, dipanggil oleh Tuhan di atas dunia ini, bukan untuk ikut-ikut cemas, khawatir, gelisah, takut, bukan. Tetapi Tuhan memanggil kita semua untuk membawa ketenangan, kedamaian di tengah-tengah gejolak dunia yang tidak menentu saat ini. Betul nggak? Kalau kita ikut takut, kita ikut gelisah, bagaimana kita bisa membawa kedamaian yang datangnya dari Kristus? Gak bisa. Nah, oleh sebab itu, bagaimana supaya kita sebagai anak-anak Tuhan ini boleh membawa ketenangan, kedamaian di dalam kehidupan yang harus kita hadapi saat ini. Yang pertama adalah ini. Pastikan Anda memiliki kedamaian bersama Allah. Pastikan bahwa saudara-saudara, Bapak Ibu memiliki kedamaian bersama Allah. Boleh terjadi COVID-19 dan mungkin nanti akan menyusul apa yang lain kita tidak pernah tahu. Tetapi Tuhan bilang ini baru awal, berarti akan ada lagi. Berarti anak-anak Tuhan harus siap untuk menghadapi semua ini. Dan anak-anak Tuhan harus memastikan bahwa mereka memiliki kedamaian di dalam Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, ini ayat yang sangat terkenal dan sangat saya sukai, karena ini ayat yang sangat memberikan harapan. Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan tahu rancangan buat kita semua secara pribadi. Apa rancangannya? Yaitu rancangan apa? Damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yesus mengatakan, dunia ini ke depan akan semakin sulit. Tetapi dikatakan, buat anak-anak Tuhan, aku memiliki rancangan, dan rancanganku adalah damai sejahtera. Nah, bagaimana supaya kita boleh memperoleh damai sejahtera di tengah-tengah kesukaran di dunia ini? Yohanes 16 ayat 33, saya juga mau baca di ILTM juga. Yohanes 16 ayat 33 mengatakan, aku telah mengatakan hal-hal ini kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Di dunia ini
kamu telah mengalami kesukaran. Tetapi teguhkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Artinya adalah bahwa di dunia ini kita akan mengalami kesukaran, tapi di dalam Kristus kamu akan beroleh kedamaian. Walaupun di tengah-tengah kesukaran, hati kita, hidup kita ada kedamaian di dalam Kristus. Dan mengapa kita bisa percaya bahwa ada damai di dalam Kristus? Karena Kristus telah mengalahkan dunia. Luar biasa. Kalau Yesus sudah mengalahkan dunia ini, apa yang terjadi di hadapan kita ini, kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena itu semua akan dikalahkan oleh Kristus. Kristus sudah mengalahkan dunia ini. Itulah sebabnya Yesus bilang di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Yesus mengatakan bahwa damai sejahtera ini akan aku berikan kepadamu. Dia akan karuniakan kepada kita. Dan beda dengan apa yang dunia ini berikan damai sejahteranya. Kalau damai sejahtera dunia ini, kalau nggak ada COVID, kalau nggak ada kesulitan, kita akan damai. Tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus adalah damai sejahtera walaupun ada COVID, walaupun ada kesulitan-kesulitan di dalam hidup ini, kesulitan ekonomi, apapun. Tuhan bilang, damai sejahtera itu aku berikan kepadamu. Itulah sebabnya jangan gelisah dan gentar hati. Karena aku akan memberikan damai itu. Dikatakan di dalam Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu lah ia percaya. Jadi saudara-saudara, apabila kita meletakkan hidup kita, menyerahkan hidup kita kepada Kristus, maka apa yang terjadi? Damai sejahtera diberikan kepada kita. Kita akan dijaga oleh Tuhan dengan damai sejahtera, katanya. Karena kita percaya kepada Dia. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, pastikan. Apalagi sekarang kan kita banyak di rumah, nggak pergi kemana-mana. Gunakan waktu jangan untuk nonton film atau main games atau apa yang lain. Gunakan waktu untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, mempelajari firman-Nya. Agar apa? Walaupun kesulitan kita hadapi, tapi damai sejahtera kita miliki. Dan yang kedua, menghadapi COVID-19 ini, pastikan saudara-saudara hidup sehat. Pastikan saudara-saudara hidup sehat. Karena virus tidak akan bisa menang terhadap sistem kekebalan tubuh yang ada di dalam diri kita apabila kita sehat. Walaupun mungkin kita terpapar COVID-19, tetapi apabila kita hidup sehat, maka apa yang terjadi? Sistem kekebalan tubuh kita akan melawan. Karena di dalam Mazmur 139 ayat 14 dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat
dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan tubuh kita ini begitu dahsyat dan ajaib, di mana Tuhan telah meletakkan sistem kekebalan tubuh kita supaya dapat melawan berbagai macam penyakit. Tetapi kita harus hidup sehat. Bagaimana sistem kekebalan tubuh kita sehat kalau kita merusak kesehatan kita sendiri, betul? Nah, itulah sebabnya kita perlu pastikan bahwa kita hidup sehat. Banyak sudah dianjurkan cuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Tapi saudara-saudara, itu tidak cukup. Kita harus benar-benar hidup sehat, makan makanan yang sehat, olahraga setiap hari, minum air yang cukup, kemudian jemur sinar matahari. Kemudian apa yang tidak menyehatkan, hindari itu. Gunakan yang menyehatkan secukupnya. Istirahat yang cukup, udara yang segar. Nah, di Tumpang ini udara segar, itu berkat Tuhan. Nikmati semua itu sebagai satu karunia dari Tuhan, sambil percaya kepada Tuhan, maka sistem kekebalan tubuh kita akan menurun. Kalau anak-anak Tuhan pertama mengalami damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, dan kemudian hidup sehat, dan berkat ini, berkat yang saudara-saudara boleh terima dari Tuhan ini. Yang ketiga, supaya kita bisa menghadapi COVID-19 ini, selain kita mengalami damai sejahtera di dalam Kristus, kita hidup sehat. Pengalaman karunia Tuhan ini boleh kita bagikan kepada saudara-saudara kita. Bagikan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan ikut-ikut khawatir, jangan ikut-ikut gelisah. Walaupun kita tetap harus waspada, kita tetap harus cuci tangan, kita tetap harus sebisanya di rumah saja, kita tetap memakai masker dan sebagainya. Lakukan itu, tetapi alamilah damai sejahtera Yesus Kristus. Alamilah hidup sehat karunia dari Kristus. Kemudian bagikan itu, maka saudara-saudara akan sanggup menghadapi COVID-19 dan kesulitan-kesulitan di depan bersama-sama dengan Kristus. Anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan harus tetap bersyukur dan berbahagia di tengah-tengah pandemi yang menakutkan ini. Kita nggak perlu ikut takut. Karena apa? Kristus sudah mengalahkan dunia ini. Kristus adalah bagian di dalam kehidupan kita, dan kita akan memiliki damai sejahtera di dalam Kristus, beda dengan yang diberikan oleh dunia ini. Kiranya damai sejahtera Kristus boleh menjadi bagian kita, boleh sempurna di dalam hidup kita, dan kemuliaan hanya untuk Engkau, ya Tuhan. Saudara-saudara, kita akan sama-sama berdoa. Kita tunduk kepala, kita berdoa menyerahkan firman ini agar menjadi pengalaman di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan yang sungguh baik, Tuhan yang sungguh mengasihi kami, Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah kami, walaupun kesulitan harus kami hadapi. Tuhan yang selalu bersedia untuk menolong dan menjaga kami. Pada saat ini ya Tuhan, Tuhan rindu agar anak-anak Tuhan dimanapun berada boleh memiliki pengalaman damai sejahtera bersama Kristus. Damai di dalam hati, walaupun pandemi COVID-19 harus kami alami. Damai di dalam hati,
walaupun kesulitan-kesulitan hidup di atas dunia ini harus kami hadapi. Tuhan, kami hanya bermohon agar Tuhan boleh hidup di dalam kami, agar kami memiliki kekuatan itu, agar kami tidak lagi gelisah, agar kami tidak lagi gentar, namun kami boleh berbahagia, bersuka cita di tengah kesulitan ini, sehingga kami boleh membawa damai ini kepada dunia ini, Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa khusus untuk pemerintah kami yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, agar Tuhan boleh memberi hikmat dari sorga. Karena hikmat-Mu adalah hikmat yang pasti dan luar biasa. Biarlah itu boleh diberikan kepada pimpinan kami ini, agar boleh terus dapat mengatur segala sesuatu menghadapi pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda Indonesia secara khusus. Tuhan, berkati Presiden Jokowi, para menteri, beserta dengan para pimpinan di daerah. Biarlah semua boleh bersatu padu untuk memberkati dengan sarana-sarana yang akan membawa kemenangan atas pandemi ini, ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh penduduk bumi ini yang saat ini sementara menghadapi pandemi yang luar biasa ini. Tuhan, tolong agar kasih karunia Tuhan boleh ada di tengah-tengah mereka. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan izinkan hal ini terjadi karena Tuhan punya maksud, agar kami tidak lagi mencintai dunia ini, tetapi kami lebih mencintai Tuhan. Kami boleh bertobat, Tuhan. Kalau selama ini kami tidak mempedulikan Engkau, Tuhan, dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami, biarlah saat ini saat di mana kami boleh datang kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa agar Tuhan boleh memulihkan kehidupan di bumi ini sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa di hadapan kami, apa yang kami hadapi ini baru permulaan. Tetapi kami tahu Tuhan akan selesaikan semua ini, dan Tuhan akan datang. Oleh sebab itu Tuhan, kami sebagai gereja Tuhan, biarlah hidup kami boleh disempurnakan oleh Tuhan, agar kami boleh siap untuk menyambut Engkau datang di dalam kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau akan hadir di dalam setiap kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih karena Engkau hadir di dalam setiap kehidupan gereja kami. Dan biarlah Tuhan boleh menyertai kami selalu. Tuhan, kami ingin serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepenuhnya, Tuhan. Tidak ada lagi yang tidak kami serahkan. Biarlah kami boleh menyerah penuh, sehingga Tuhan boleh memberikan kepada kami damai sejahtera, karena kami boleh percaya kepada-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu dengan
Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Jemaat yang terkasih, kita buka kedua tangan kita dan terima berkat. Tuhan memberkati engkau dengan kasih karunia-Nya. Diberkatilah keluargamu, pernikahanmu, rumah tanggamu. Segala usaha pekerjaanmu selalu dibuatnya berhasil. Tuhan mengcover engkau dengan darah-Nya. Dicurahkannya kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan. Berkat ini turun dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat katakan amin. Selamat berhari Minggu.